Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi perseroan terbatas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Etu Rahmadul Lestari, NPM 2022-52212 dari program studi akuntansi dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Jadi di sini ada beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, jenis modal, unsur-unsur perusahaan sebagai badan hukum, kelebihan dan kekurangan, struktur organisasi PT, dan kesimpulan. Pengertian perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Pengertian PT menurut para ahli. Menurut HMN Purwosujipto, perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Menurut Zain Asyahadi, perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Namlos Venoskap. Menurut Abdul Qadir Muhammad, yaitu istilah persero menunjukkan kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah terbatas menunjukkan kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ada perseroan terbatas tertutup, yang kedua ada perseroan terbatas publik, yang ketiga adalah perseroan terbatas terbuka. Terbatas tertutup. Salah satu ciri khas perusahaan PT tertutup adalah para pemegang saham yang hanya berasal dari kalangan tertentu atau orang-orang yang sudah saling mengenal sebelumnya. Contohnya seperti perusahaan keluarga. Perseroan terbatas publik. Pasal 1 ayat 1 UU PT menyebutkan bahwa perseroan publik adalah jenis perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturannya. Perseroan terbatas terbuka disebutkan dalam pasal ayat 1 UU PT bahwa terbuka melakukan pembukaan saham secara terbuka. Ciri-ciri perseroan terbatas, yaitu LPT didirikan untuk mencari keuntungan, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT. Jenis modal PT ada 3. Yang pertama, modal dasar. Modal dasar adalah modal perusahaan yang bisa dinilai seberapa besar perusahaan tersebut. Modal yang ditempatkan, modal ini mengacu pada kesanggupan para pemilik terkait dengan modal yang ditanamkan pada perusahaan. Yang ketiga, modal disetor. Modal disetor menjadi jenis modal sumber dana PT yang paling dianggap nyata karena menunjukkan jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Unsur perusahaan PT sebagai badan hukum. PT mempunyai kekayaan yang terpisah, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai organisasi teratur, dan mempunyai tujuan tertentu. Kelebihan dan kekurangan PT. Kelebihannya, yang pertama, bentuk hukum mempunyai PT terjamin eksistensinya meskipun terjadi pergantian kepemilikan. Yang kedua, mudah dalam mendapatkan sumber dana sehingga turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan. Yang ketiga, perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan mudah. Sedangkan kekurangannya, yang pertama butuh modal besar untuk mendirikannya. Yang kedua, proses pendiriannya cenderung rumit.
Yang ketiga, terkadang transparansi tidak terjadi, terlebih yang berkaitan dengan angka profit. Struktur organisasi perseroan terbatas yang pertama ada Dewan Komisaris, di bawahnya ada direksi, setelah itu departemen fungsional, yang di bawahnya lagi unit kerja atau tim, yang kelima staf pendukung, dan yang keenam itu karyawan. Kesimpulan. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian PT adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Selanjutnya ada sesi pertanyaan. Di sesi pertanyaan sesi 1, itu yang pertama ada pertanyaan dari Rahma Dulsari, saya sendiri. Pertanyaannya, apa perbedaan antara pendiri dan pemegang saham? Pendiri adalah yang hadir di hadapan notaris pada saat akta pendirian perseroan ditandatangani. Status hukum para pendiri akan berubah menjadi pemegang saham apabila perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, yaitu pada saat akta pendirian PT tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan begitu, pada saat bersamaan juga, yaitu saat PT memperoleh status badan hukum, saham perseroan sebagai bukti kepemilikan pemegang saham dan perseroan terbatas memperoleh kedudukannya dalam bentuk hukum. Pemegang saham adalah pendiri perusahaan yang telah melakukan pengaturan modal dalam perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau setiap pihak yang membeli saham dari pemegang saham sebelumnya. Pertanyaan kedua dari Raudatul Jannah. Pertanyaannya, restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi perusahaan. Jelaskan istilah-istilah tersebut. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham yang di perusahaan baru. Akuisisi adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Pertanyaan ketiga dari Rizky Aldina, sebutkan beberapa perbedaan antara badan hukum berbentuk PT dengan koperasi. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Didirikan dua orang atau pribadi hukum, mempunyai modal minimal 50 juta, didirikan dengan akta notaris dan berlaku sejak disahkan oleh Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM. Yang terakhir memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan koperasi diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, didirikan sekurang-kurangnya 20 orang, modal minimal 15 juta bagi koperasi primer dan 50 juta bagi koperasi sekunder, berupa deposito. Didirikan dengan akta notaris berbadan hukum setelah disahkan oleh pemerintah, Dinas Koperasi dan UKM. Yang terakhir harta dan daripada anggota. Di sesi kedua ada pertanyaan dari Safina tentang Mahira, apa itu CSR dan jelaskan. CSR itu Corporate Social Responsibility, adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan, produk, dan tenaga kerja. Sesi ketiga, ada pertanyaan dari Vina Aberta. Bagaimana perseroan terbatas dapat bertindak dalam hukum? PT atau artificial person, suatu yang tidak nyata atau tidak real. Jadi, perusahaan terbatas tidak akan bertindak sendiri.
untuk dapat bertindak dalam hukum. Perseroan terbatas dijalankan oleh organ-organ yang bertindak mewakili perseroan yang cakap untuk bertindak dalam hukum. Sesi ketiga ada dari Suci Rahmadani. Pastinya perseroan terbatas itu ada peraturannya. Dari manakah sumber peraturan tersebut? Jawabannya peraturan tentang perseroan terbatas dapat dilihat dalam UU Nomor 40, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.